Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan industrial SDM global untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah MSDM internasional. Manajemen sumber daya manusia pada suatu negara sangat penting guna perkembangan negara tertentu, sekaligus salah satu tameng dari tergusurnya perekonomian negara dengan berlakunya globalisasi yang sudah berjalan. SDM adalah potensi aset sebuah perusahaan dan dapat berperan sebagai modal, baik non-material ataupun non-finansial. Pengaplikasian manajemen SDM dapat diwujudkan sebagai potensi nyata, baik secara fisik maupun non-fisik, agar eksistensi organisasi dapat terrealisasikan. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Manajemen sumber daya manusia global bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda-beda dengan mengelola sumber daya manusia yang ada, sehingga sumber daya manusia yang dipekerjakan dapat tetap bekerja dengan maksimal, karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka. Nah, di sini sebagai manajer harus mampu menyesuaikan sumber daya manusia yang ada dengan lingkungan mereka beroperasi, sehingga tidak terjadi pertentangan antara perusahaan dan negara yang merupakan tempat operasi. MSDM global memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, karena apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Pemberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antar negara dan orang di luar negeri. Maka dari itu, manajer harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan tepat di mana sumber daya manusia itu berada. Berikut adalah tipe-tipe bentuk organisasi yang dipakai dalam persaingan internasional. Yang pertama yaitu perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan internasional. Perusahaan ini pada dasarnya adalah perusahaan domestik dengan operasi internasional dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memperluas ke pasar luar negeri. Bertindak lebih jauh lagi dari perusahaan domestik dan bukan sekedar pemasaran ekspor, tetapi lebih jauh terlibat dalam lingkungan pemasaran dalam negara tempat perusahaan tadi melakukan bisnis. Kompleksitas tersebut tercipta karena variabel-variabel yang digunakan dalam MSDM internasional berbeda dengan variabel-variabel yang digunakan dalam MSDM domestik. Meski perusahaan internasional dapat besar dan berpengaruh dalam ekonomi global, perusahaan ini pada dasarnya adalah perusahaan domestik dengan operasi internasional. Nah, yang kedua yaitu perusahaan global, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk standar dengan melewati lintas batas. Perusahaan memandang wilayah regional seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional. Satu tantangan terbesar bagi SDM global pada umumnya adalah perbedaan kebudayaan antar negara, pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan, dan sebagai alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan, dan harus memperhatikan staffing policy. Perusahaan memandang wilayah regional seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional atau dunia. Dan yang ketiga yaitu perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional, mempunyai dan mengendalikan fasilitas lebih dari satu negara. Perusahaan ini mempunyai operasi di banyak negara. Biasanya unit operasi ini menyediakan barang-barang dan jasa bagi wilayah di sekitar tempat mereka beroperasi. Posisi manajemen inti diduduki oleh orang yang berasal dari negara asal. Sejalan dengan berkembangnya bisnis, maka perusahaan multinasional merekrut orang-orang yang berasal dari wilayah di mana mereka beroperasi. Kebijakan SDM berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja, gaya hidup mereka yang sama di negara asing, serta perbedaan hukum perlu diperhatikan. Akibatnya, praktisi SDM pusat harus mengetahui bagaimana merekrut, melatih, memberikan kompensasi mengenai kesehatan, keselamatan, dan hubungan tenaga kerja yang harus ada penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu perusahaan transnasional,
yaitu perusahaan yang terdiri dari perusahaan multinasional, perusahaan internasional, dan perusahaan global yang memiliki cabang dan perwakilan di negara lain. Perbatasan negara secara progresif digantikan oleh budaya karena saling ketergantungan yang tumbuh dan aliran migrasi yang tinggi. Dan budaya tidak terbatas. Nah, hal ini merupakan tantangan baru untuk SDM. Perubahan intrakultural juga harus dipertimbangkan oleh manajer SDM. Ya, untuk selanjutnya mengenai faktor ekonomi, politik, hukum, budaya di berbagai negara yang berbeda-beda dibutuhkan untuk pertimbangan oleh manajer SDM. Hambatan umum yang dihadapi oleh MSDM internasional adalah faktor ekonomi, politik, hukum, adaptasi budaya, perbedaan norma-norma ketenagakerjaan, gaya manajemen, dan tingkat keluar masuk manajemen. Faktor-faktor budaya banyak mempengaruhi cara berkomunikasi dan keberhasilan dalam persaingan saat menjalankan bisnis di kancah internasional. Kesadaran terhadap eksistensi kebudayaan dapat lebih mempertajam bisnis sebuah perusahaan. Bentuk komunikasi yang tepat merupakan salah satu fungsi supaya bisnis menjadi berhasil untuk meningkatkan kemampuan memenangkan persaingan. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan-perusahaan internasional. Keuntungan perusahaan sangat ditentukan oleh strategi dan keahlian komunikasi di bidang pemasaran. Beberapa pemimpin perusahaan yang bekerja di perusahaan internasional seringkali mengabaikan pengaruh penting dari budaya yang dimulai dari terbentuknya komunikasi pemasaran. Melakukan usaha secara internasional memerlukan sebuah adaptasi. Sangat penting bahwa hal-hal tersebut dilihat sebagai saling keterkaitan oleh manajer ketika mereka melakukan dan membangun kegiatan usaha internasional. Menjadi seorang manajer di bisnis internasional tidak hanya harus peka terhadap perbedaan antar negara, tetapi juga harus mampu mengadopsi beberapa kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh perusahaan di negara lain. Manajer sebuah perusahaan global juga harus mampu berhadapan dengan isu-isu di setiap negara yang tentunya memerlukan pemecahan yang berbeda dengan negara asalnya. Selain itu, seorang manajer juga harus dapat menentukan di negara mana kegiatan produksi dan pemasarannya sehingga dapat meminimalkan biaya dan menghasilkan nilai tambah di negara tujuan dan negara asal. Kompleksitas operasi di berbagai negara berbeda dan dalam memperkerjakan karyawan merupakan variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM internasional. Nah, yang pertama yaitu untuk beroperasi secara internasional, Departemen SDM harus ikut dalam kegiatan yang tidak akan dibutuhkan apabila operasi dilakukan hanya secara domestik. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Nah, yang kedua, penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dengan pengadaan tenaga kerja luar negeri maupun dalam negeri, alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada suatu negara. Dan untuk yang ketiga, Departemen SDM internasional lebih membantu karyawan dalam beradaptasi di lingkungan yang baru, yang berbeda dari negara sendiri, serta perlu memastikan bahwa pekerja ekspatriatnya memahami aspek yang disediakan untuk penugasan di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu pelayanan interprestasi. Secara keseluruhan, tanggap terhadap perubahan lingkungan di luar negeri sehingga membutuhkan interpretasi dan adaptasi oleh praktisi untuk memastikan kesesuaian antara strategi sumber daya manusia dan rencana bisnis. Dan untuk slide selanjutnya yaitu mengenai proses staffing karyawan yang bekerja di perusahaan internasional. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Ada langkah yang dapat diambil oleh pengusaha dalam mengurangi kegagalan dalam penugasan dengan memberikan ulasan realistis tentang apa yang harus diharapkan, penyaringan yang teliti, meningkatkan orientasi, dan tunjangan yang lebih baik. Solusi yang jelas yaitu dengan melakukan seleksi internasional. Proses seleksi untuk sebuah tugas internasional harus memberikan sebuah gambaran yang realistis akan kehidupan, pekerjaan, dan kebudayaan kemana karyawan tersebut mungkin dikirimkan. Proses yang digunakan perusahaan untuk menyeleksi para manajer bagi operasi mereka, baik domestik atau luar negeri, jelas memiliki banyak kesamaan.
Dalam penugasan, kandidatnya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan, dan kecerdasan serta keterampilan untuk menjadi seorang manajer yang berhasil. Penyaringan kemampuan beradaptasi proses bertujuan untuk menilai kemungkinan keberhasilan orang yang ditugaskan dalam menangani perpindahan ke luar negeri. Perusahaan internasional sangat berpengaruh pada faktor kriteria kompetensi teknis yang relevan selama proses seleksi ekspatriat. Beberapa kriteria antara lain yaitu pengalaman internasional, terampil dalam hubungan interpersonal, pengalaman negara, terampil berbahasa, fleksibilitas keluarga, dan memiliki pengalaman profesional. Training yang dibutuhkan karyawan untuk tugas-tugas internasional. Nah, penugasan internasional merupakan suatu alat untuk pelatihan dan pengembangan. Peran pelatihan dalam mempersiapkan dan mendukung karyawan dalam penugasan-penugasan internasional yaitu yang pertama pelatihan bahasa. Nah, di sini bahasa Inggris telah menjadi bahasa pengantar sebagian besar transaksi bisnis dunia yang dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan komunikasi dan transaksi bisnis. Kemampuan untuk berbicara dalam bahasa lain dipandang begitu penting dan menjadi poin tambahan ketika merekrut karyawan baru. Yang kedua yaitu pelatihan tentang budaya, kebiasaan-kebiasaan dan tata cara lokal, misalnya apa yang dipakai dan perbedaan pola-pola perilaku pada pria dan wanita. Dan yang ketiga yaitu penilaian dan penelusuran pengembangan karir sangat penting untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang akan dijabat ke depannya. Yang keempat, pengelolaan kehidupan pribadi dan keluarga. Tingkat keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan pribadi pekerjaan diperlukan dalam melakukan seleksi, pelatihan, dan manajemen yang efektif untuk para ekspatriat. Departemen SDM internasional perlu memastikan bahwa pekerja ekspatriatnya memahami pengaturan perumahan, perawatan kesehatan, dan semua aspek paket kompensasi yang disediakan untuk penugasan di luar negeri. Nah, yang kelima yaitu repatriasi. Ya, misalnya bagaimana tetap membina hubungan baik dengan kantor asal dan bagaimana mengidentifikasi suatu penugasan yang tepat sebelum kembalinya ekspatriat ke negara asal. Dan yang terakhir yaitu culture shock, yaitu manajemen atau mengelola kejutan budaya. Misalnya apa yang diharapkan dan bagaimana menangani stres dalam beradaptasi. Rencana kompensasi internasional yang baik yaitu perusahaan yang berada di negara yang berbeda memiliki norma yang berbeda pula dalam memberi kompensasi pada karyawannya. Dalam menyusun program kompensasi internasional, suatu perusahaan harus yakin terlebih dahulu bahwa struktur budaya dan keyakinan di negara tersebut mempengaruhi program kompensasi yang akan diterapkan. Kebijakan kompensasi tenaga kerja asing pada perusahaan internasional terdapat perbedaan kebijakan berdasarkan sistem manajemen kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan induk. Nah, pertimbangan secara efektif memuaskan kebutuhan berbagai kategori karyawan dan pada akhirnya akan mampu memotivasi mereka untuk mewujudkan tujuan perusahaan dimanapun karyawan tersebut akan ditempatkan. Untuk slide yang selanjutnya mengenai penilaian kinerja bagi PCN dan HCN. Setiap teknik penilaian kerja memiliki kelebihan dan kelemahan, tergantung pada bagaimana teknik-teknik tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Konflik mungkin timbul dalam kasus di mana host country nasional melapor ke manajer ekspatriat parent country nasional yang juga melakukan penilaian kerja. Di satu sisi, ini adalah kebalikan dari diskusi seputar manajer lokal menilai kinerja ekspatriat dalam hal bias budaya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi dilema adaptasi budaya adalah dengan menggunakan warga negara tuan rumah untuk membantu dan merancang sistem yang cocok untuk menilai karyawan anak perusahaan. Nah, untuk yang slide ke-10 yaitu mengenai hubungan industrial. Itu hubungan industrial terbentuk dengan mengacu pada landasan falsafah bangsa dan negara, yang karena setiap bangsa dan negara mempunyai falsafah yang berbeda, maka setiap hubungan industrialnya pun cenderung berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Selain itu, perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak pun dalam ruang lingkup ketenagakerjaan, mulai dari upah, masa percobaan, serta hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Pemerintah berperan sebagai pelindung pekerja, antara lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian, kepentingan pemerintah dalam hubungan industrial adalah menjamin keberlangsungan SDM secara lebih luas. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.